Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa dari kelas 11 akuntansi, mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Analisis proses kerja pembuatan prototipe produk barang atau jasa. Tujuan kegiatan pembelajaran yaitu siswa diharapkan mampu memahami 1. Proses kerja prototipe, 2. Bentuk dari prototipe, 3. Proses pembuatan prototipe, 4. Alat perancangan sistem. Uraian materi. Prototipe memiliki bagian yang ukuran dan bahan sama seperti jenis produk yang akan dibuat, tetapi tidak harus difabrikasi dengan proses sebenarnya. Prototipe seperti ini disebut juga sebagai prototipe alpha prototipe, beta prototipe, dan dibuat dengan bagian yang disuplai oleh proses produksi sebenarnya. Next. Proses kerja prototipe. Definisi proses merupakan penerjemahan konsep teknikal yang berhubungan dengan kebutuhan dan perilaku konsumen. 2. Dibuat tidak harus mempresentasikan fungsi produk secara keseluruhan. Proses kerja prototipe ini merupakan penerjemah konsepnya. Working model ini dibuat tidak harus mempresentasikan fungsi produksi keseluruhan. Lalu prototipe rekayasa atau anchoring prototipe dibuat seperti halnya working model, namun mengalami perubahan tingkat kompleksitas maupun superioritas dari working model. Next. Dibuat bentuk yang dirancang dengan keseluruhan fungsi operasional untuk menentukan kebutuhan dan metode produksi, dibangun pada skalanya ada skala tertentu dari prototipe produksi sesuai standarnya. Setelah itu dibuat dalam sketsa penuh berfungsi secara penuh dan diproduksi pada tahap awal dalam jumlah kecil untuk memastikan produk memenuhi segala bentuk standar, yaitu qualified production item. Modelnya alat peraga yang mirip produk yang akan dibuat, yaitu look models. Itu maksudnya terlihat bagus. Model itu terlihat bagus dan sesuai sama yang konsumen sukai. Itu penjelasan 1.1 diperkecil untuk memastikan produk yang akan dibangun sesuai dengan lingkaran produk maupun lingkaran user. Next. Bentuk. Sekarang prototipe dibentuk efektif dalam
mengkomunikasikan konsep produk, namun jangan sampai menyerupai bentuk produk sebenarnya karena mengandung risiko responden akan menyamakannya dengan produk akhir. Next, yang kedua, bentuk prototipe. Berdasarkan karakteristiknya, prototipe sebuah sistem dapat berupa fidelity dan fidelity. Fidelity mengacu kepada tingkat kerincian sebuah sistem. Walter et al. 2003. Lovely prototipe tidak selalu rinci menggambarkan sistem. Oke, karakteristik dari fidelity. Karakteristik dari low fidelity prototipe adalah mempunyai fungsi untuk interaksi yang terbatas, lebih menggambarkan konsep rancangan dan layout dibandingkan dengan model interaksi. Next, proses pembuatan prototipe. Proses pembuatan prototipe merupakan proses yang interaktif dan berulang-ulang yang menggabungkan langkah-langkah siklus pengembangan tradisional. Oke, langkah-langkah prototipenya. Analisis kebutuhan sistem. Analisis kebutuhannya ada 5, yaitu 1. Masukan yang diperlukan sistem atau input. Yang kedua, keluaran yang dihasilkan output. Operasi-operasi yang dilakukan, proses, sumber data yang ditangani, lalu pengendalian atau kontrol. Oke, kriteria yang harus dipenuhi adalah mencapai tujuan, kecepatan, biaya, kualitas informasi yang dihasilkan, efisiensi dan produktivitas, ketelitian dan kualitas, dan kendala atau reliabilitas. Oke, ini pendapat dari Malyoyanto 2009. Oke, desain sistem. Desain sistem akan menghasilkan paket software prototipe. Produk yang baik sebaiknya mencakup tujuan dari beberapa bagian. Itu 1. Fitur menu yang cepat dan mudah, tampil input dan output, laporan yang mudah dicetak, data dictionary yang mempunyai informasi kepada sistem, pilot termasuk panjang pilot pengeditan dalam setiap laporan, dan format file yang digunakan. Pakai database dengan format dan kunci record dan optimal. Oke, selanjutnya penampilan query online secara tepat ke data yang tersimpan pada database. Oke, terakhir 7. Struktur yang sederhana dengan bahasa program yang mengizinkan pemakaian melakukan pemrosesan khusus waktu kejadian
prosedur otomatis, dan lain-lain. Next. Oke, pengujian sistem. Pengujian sistem itu bertujuan menentukan kesalahan-kesalahan yang terjadi pada sistem dan melakukan reviensi sistem. Tahapan yang penting untuk memastikan bahwa sistem bebas dari kesalahan. Mulyanto 2009, menurut Somli Violet 2001, pengujian sistem terdiri dari 6 bagian. 1. Pengujian unik untuk menguji komponen individual secara independen, tetap poten tanpa komponen tanpa komponen sistem yang lain untuk menjamin sistem operasi yang benar. Kedua, untuk menguji modul yang terdiri dari komponen yang saling berhubungan. Pengujian subsistem. 4. Pengujian sistem untuk menemukan kesalahan yang diakibatkan dari interaksi antara subsistem dengan interfasenya, serta memvalidasi persyaratan fungsional dan non-fungsional. 5. Pengujian penerimaan dengan data yang di-entry oleh pemakai dan bukan uji data simulasi. Terakhir, 6. Dokumentasi berupa pencatatan terhadap setiap langkah-langkah pekerjaan dari awal sampai akhir. Dokumentasi berupa pencatatan terhadap setiap langkah-langkah pekerjaan dari hasil sampai akhir pembuatan program. Next. Oke. Implementasi. Pada tahap ini merupakan implementasi sistem yang siap dioperasikan, dan selanjutnya terjadi proses pembelajaran terhadap sistem baru dan membandingkannya dengan sistem lama, evaluasi secara teknis dan operasional, serta interaksi pengguna sistem dan teknologi informasi. 4. Alat perencanaan sistem. 4. Alat perencanaan sistem. 1. Ada diagram aliran data. Adalah sebuah alat dokumentasi grafik yang menggunakan simbol-simbol untuk menjelaskan sebuah proses. Lalu diagram arus sistem. Nah, diagramnya adalah peralatan yang digunakan untuk menggambarkan proses sistem secara rinci. Lalu diagram entitas, yaitu menunjukkan antar entitas satu dengan yang lain dan bentuk hubungannya sehingga data tergabung dalam satu kesatuan yang terintegrasi. Lalu kamus data. Kamus data adalah penjelasan tertulis lengkap dari data yang diisi ke dalam database. Lalu petunjuk praktikum. Sebelum melakukan praktikum, pertama siapkan judul, lalu analisis proses pembuatan prototipe produk barang atau jasa, lalu tugas masalah. Lalu pertama lakukan atau
melakukan pertemuan baru, menemukan barang atau sebuah menemukan hal baru lah, dengan menambahkan komponen baru atau fungsi baru sehingga barang atau jasa yang dianalisis memiliki beda dengan barang yang sebelumnya. Oke, selanjutnya melakukan analisis urutan pembuatan prototipe barang atau jasa yang sudah ditemukan pada praktikum sebelumnya, materi 4, ini di materi yang sebelumnya tadi. Next, prinsip teori. 1. Pembuatan prototipe barang dapat digunakan print 3 dimensi atau desain software 3 dimensi. Next, pada pembuatan produk jasa bisa menggunakan model, struk atau markup, storyboard atau rancangan media. Lalu ke kegiatan praktikum. Di kegiatan praktikum, siswa yang memiliki ide membuat prototipe produk barang akan melakukan rancangan proses kerja berupa modul Next, berupa proposal pembuatan prototipe tersebut. Oke, next, siswa yang memiliki ide membuat prototipe produk atau produk jasa, melakukan rancangan proses kerja pelayanan jasa tersebut. Next, pembimbingan, menstalitaskan semua perencanaan dengan guru pembimbing masing-masing. Di akhir praktikum melakukan tes. Tesnya bisa dalam tanya jawab atau semacamnya lah dari guru pembimbingnya masing-masing. Sekian video presentasi saya. Salah hilapnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.